Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue di acara ngobrol positif seperti biasa. Jadi momen kali ini balik lagi ke yang spesial karena teman-teman yang lain yang biasa ngisi acara ngobrol positif lagi berkehalangan untuk bisa ngumpul. Jadi kita isi acara malam ini tetap dengan apa ya? Main pengganti, main pengganti tetap bareng my wife. Iya, jangan sampai ya kita sih niatnya jangan jangan putus. Ya, ini pun salah satu belajar dari konsisten untuk selalu belajar berbagi, dimana ya nggak ada alasan, sebenarnya nggak ada alasan untuk kita kalah sama keadaan, karena kesibukan apapun kalau kita niat pengen konsisten, ini nggak, justru keadaan itu akan apa ya, mendukung untuk kita, ya tadi sesuai dengan apa yang kita yakini tadi. Contoh kalau misalkan sekarang kita yakin untuk bisa melakukan atau buat acara seperti ini dalam keadaan apapun jadwalnya, kita tetap konsisten, insya Allah keadaan kalah. Yang penting kita yang nggak lemah aja, karena udah pasti bisa. Nah, ini salah satu bentuk dari prakteknya kita konsisten. Kalau misalkan hari ini bolong, kita nggak apa namanya, nggak bikin acara kayak gini, ya sama aja kita kalah dong. Kemarin kita belajar ngomong pengen konsisten kemana, kan kayak gitu. Cuma tetap ya gue mewakili teman-teman yang lain buat tetap biar acara ini tetap konsisten, karena yang mungkin teman-teman lain pun dalam proses belajar memang latihan untuk konsisten, karena ya namanya ada kesibukan di luar atau keadaan-keadaan yang mungkin belum bisa untuk dihindari atau belum bisa untuk dicari solusinya, sehingga ya memilih untuk mana sih yang urgent, nah seperti itu. Dan pilihan terakhirnya ya bisa dong dikalahin dulu hari ini, ya seperti itu. Tapi kalau menurut gua mah tetap gimana caranya, karena terlihat lah ketika kita ngomong atau niat pengen belajar ketika kita ketika kita punya niat pengen belajar konsisten, keadaan itu nggak tenang-tenang aja, nggak gampang-gampang aja, nggak lempeng-lempeng aja jalannya, jadi lurus saja jalannya, enggak, justru sebaliknya. Bahkan keadaan itu akan dibuat kayaknya lumayan sibuk banget, yang sehingga akan menantang kita atau menanyai kita tentang beneran nggak sih lo kemarin pengen belajar konsisten kayak gitu. Ya ini salah satunya. Diuji. Iya, di tes itu. Kalau pernah dibahas sebelum-sebelumnya tuh, kalau misalkan kita minta, ya Allah pengen jadi orang yang sabar gitu, pengen disabarin, ya jangan pernah berharap setiap orang setiap keadaan malah jadi tenang, kayak nggak ada masalah, orang jadi ramah gitu kan, kayak nggak ada keributan, nggak ada sesuatu yang bikin emosi. Malah justru sebaliknya, karena menurut Allah itu ketika kita meminta, kita akan diberikan latihan-latihan yang membuat kita jadi benar-benar seperti yang kita minta tadi. Nah, kita pengen sabar tadi, kita akan didatangkan nih orang-orang yang ngeselin, marah, yang bikin kita emosi, keadaan-keadaan yang nggak sesuai keinginan, ya, atau yang bikin kita sedih atau seperti apa. Inilah latihan-latihan dikasih sama Allah itu untuk membentuk diri kita supaya nanti ini akan jadi sabar seperti yang kita minta di awal tadi. Jadi bukannya
Terus apa istimewanya sabar yang kita punya kalau kita pun nggak pernah ngadepin masalah, nggak pernah ngerasa Iya. emosi, berhasil melawan kesedihan, kemarahan gitu. Justru dengan kita bisa melewati latihan-latihan yang tadi Allah kasih, justru inilah yang membuat kita terbentuk untuk jadi orang yang sabar. Sama ini bisa dimasukkan ke pelajaran-pelajaran yang lain, salah satunya tadi ya dengan kita belajar konsisten. Kita pengen niat konsisten, ada aja kita pengen konsisten bangun pagi, berangkat pagi kerja, ada aja kadang malam dibuat Nggak ada. nggak begadang, atau emang ada kegiatan atau apa namanya Capek. kerjaan yang maksa kita buat begadang gitu kan. Sampai badan capek, sakit, nggak enak badan, besoknya kesiangan ya kan? Terus siangannya datang ke kantor oh jadi alasan Tapi banyak apa yang banyak yang dirasa tuh, misalkan kita kita sih yang memutuskan kayak itu kan. Kalau misalkan hari ini pengen semangat gitu. Kalau misalkan udah di dalam hati bilangnya males gitu kan, bakalan seharian itu bakalan males karena memutuskan males, jadi semua kondisi itu ngedukung kayak itu. karena memang keputusan ketika kita memutuskan tadi benar, memutuskan contoh ya misalkan nggak usah malas deh, bisa aja kita bilang oh kita memutuskan untuk bisa. Ketika dikasih kerja, otak kita, seluruh tubuh kita akan bergerak mencari alasan untuk membenarkan bahwa kita bisa. Tadi malas tadi, seluruh tubuh kita ini kan luar biasa sempurna, jadi diciptakan sama Allah tuh dengan kecerdasan yang luar biasa. Ini akan mencari informasi atau apapun yang bisa dijadikan membenarkan tadi bahwa iya bener malas. Jadi semuanya tuh ngedukung. Nah jelas bahkan Padahal dihadirkan kalau nanti misalkan keadaan bisa, atau misalkan mau bangun pagi tadi cuaca dibikin mendung atau dibikin hujan atau dibikin dingin langsung segala sesuatu itu akan tertarik. Kita ini menarik keadaan itu yang benar-benar membuat ya tadi kita jadi malas kayak gitu. Padahal kan tergantung keputusan nih kan, mau mutusinnya mau malas apa enggak ya gitu. padahal kan mungkin pas awal aduh lesu gitu kan, lesunya tuh sedikit. Tapi karena kita tadi ya udahlah kayak gitu, nggak usah gitu kan. Jadi malahan ya udah nggak beres semua gitu. Padahal kalau misalkan kita milihnya bisa sebenarnya bisa. Gimana caranya itu kan pasti mikir gitu kan, gimana caranya biar bisa. Gimana? Ini pasti Iya, kalau nggak cuma misalkan kita pikiran aja itu akan muncul, jadi dari kayak perasaan, dari badan, kan dari sesuatu yang tenaga muncul, gitu kan. keadaan-keadaan yang muncul dan akan apa namanya ya membenarkan Mensupport alasan support mendukung. secara tidak langsung. Contoh Itu tadi kenapa kerasa itu. bangun kesiangan kan, ya alasan tadi apa, kerjaan banyak sampai malam kerjanya, mau gadang, badan sakit, semua akan jadi alasan yang mendukung bahwa ya kenapa kita bangun siang. Nah, Tapi kalau dulu perasaan tiap hari ya, apa yang tiap hari bangun sih. Kalau sekarang tidak kan. ini nggak semua, ya tergantung tadi ya abang juga kan ya sebulanan ini pun belajar lagi kan,
untuk konsisten bangun pagi, untuk konsisten berangkat ke kantor ya sesuai jam masuk lah. Alhamdulillah kayaknya mah enggak Bisa-bisa aja enggak kan? berat. Iya, bisa-bisa aja kan? Iya. Nah, kalau dulu bilang mikirnya ya bangun sih pagi cuma tidur lagi kan gitu. Iya, Padahal mah nggak ada alasan itu sebenarnya. Dan terbukti memang ketika abang capek-capek. sekarang istilahnya malam kan lebih seringnya tidur jam 1 jam 2, walaupun mau tidur cepat juga kadang-kadang suka jam 2 juga. Kayak semalam aja jam 2 gitu, tapi tetap bisa bangun berangkat sesuai jamnya kan gitu kan. Ternyata memang kalau kita ya kita yang ngendaliin yang dalam diri tadi kan, sisi negatif sisi positifnya kita mau pilih yang mana. Kalau kita malah sering milihnya yang negatif ya itu tadi, hidup kita kan penuh hal-hal negatif, kemalasan. Itulah yang katanya dibilang tuh alam semesta tuh ngedukung gitu kan, padahal secara tidak langsung tuh. Doa kalau dibaratin kata kemarin, kita ini magnet, diri kita ini magnet, perasaan kita yang magnet, vibrasi dari dalam hati kita ini magnet yang menarik sesuatu sesuai apa yang kita rasakan tadi. Tapi kita kadang nggak sadar karena apa namanya kayak daya refleks aja. Refleks itu kan karena seringnya kita lakukan akhirnya misalkan kayak orang latah tuh mungkin kan refleksnya nggak sadar jadinya keterusan. artinya dia nggak sadar tapi misalkan disebut gitu dia otomatis. Ya itu yang itu yang bikin yang banyak kejadian tuh perasaan nggak mau ini deh, nggak minta ini deh, tapi kok datang ini gitu. Jadi itu yang perlu latihan dari kita, belajar kenal dengan kita punya sifat negatif, kita punya sisi positif, itu pun kita perlu belajar untuk kenal itu. Ya tadi males itu dengan kita males, kenal tahu dengan males tadi ya minimal kita ada level kita yang naik. Ya kan yang seringnya mah males aja kita nggak sadar. Nggak sadar kalau males tadi. Akhirnya ya karena benar, karena dianggap benar kan, sesuatu yang sering dilakukan yang salah. Ya, karena keseringan akhirnya yang salah itu dianggap benar. Yang nggak biasa. Benar itu ya tadi apa namanya sesuatu yang cakupannya itu ke arah pemakluman diri tadi, memaklumi diri, akhirnya benar kan? Ya benar dong, gua bukan robot. Pembelaan. Iya, bukan robot, ada capeknya, ya kan begitu. Akhirnya itu pembenaran dengan itu tadi, karena pengen meyakinkan orang lain bahwa ya wajar dong kalau guanya kayak gini, kalau gua kayak gitu kan gua bukan robot. Tapi kan kalau katanya tuh kalau kita mau 1001 alasan, kalau kita nggak mau juga 1001 alasan. Nah, tergantung apa yang kita putusin tadi. Kita pengennya ke arah mana, diri kita akan ngumpulin alasan-alasannya tadi. Iya. Kalau misalkan emang mau, walaupun sesibuk apapun kan, setidaknya pasti disempetin. Pasti bisa. Setidaknya ya atur jadwal, atur waktunya. Apa cuman bagi waktu sedikit biar tetap jalan kayak itu kan. Ya pasti terjadi, pasti bisa dilakuin kalau misalkan kita belanja Mbak Tika nggak ada alasan. Iya Sebenarnya itu
Iya, kalau mau pasti nggak ada alasan. Kalau mau pasti bisa. Heeh. Payahnya ini nggak mau. Banyak alasan. Jadinya itu. Ya, jadinya banyak alasan. Hmm, banyak Ya, alasan. minimal dari diri pribadi pun terus praktek terus ke arah gitu. Semakin sering kita praktekin tadi, kayak tentang belajar konsisten, tentang belajar tadi kenal ke dalam diri, jadi kayaknya kelihatan ya, Hmm, makin makin peka, makin sadar kayak keadaan, kayak perasaan, misalkan sekarang ini lagi apa ya, perasaan lagi nggak enak atau ngerasanya kesini. hmm, Terus selain daripada misalkan kayaknya galau nih sekarang kan, tapi akan muncul tuh, oh iya kemarin kan belajar ini, ketika perasaan gini apa sih yang harus gue lakuin, muncul karena tadi seringnya tadi praktek akan peka ke arah sana. Kebanyakan orang kan ya kenal, dia tahu lah lagi galau, hmm, cuma nggak ngerti mau gimana ini. hmm. Cuma kalau abang juga emang belajar banyak untuk nggak apa yang kayak misalkan konsisten, belajar konsisten aja Hmm. ya berat memang kalau dipikir-pikir ya. Hmm. Cuma balik lagi tadi, kalau kitanya benar-benar mau berubah pasti akan, awalnya mungkin agak susah, sulit, cuma kalau kita terus lawan terus pasti kesini sini akan terlihat jelas. Contoh gini, ada orang yang setiap hari misalkan ngerasa ih waktu ini cepet banget ya perasaannya, Hmm. kayak nggak ada waktu buat ini buat itu, kayaknya habis aja waktu gitu kan, Hmm. kerjaan ini belum selesai, kerjaan itu belum selesai, kurangan waktu. Hmm. Ada orang yang sehari itu Lama. lama kerjaannya, bahkan bisa ngerjain banyak hal yang semuanya bisa beres. Hmm. Itu Kira-kira berarti bisa ngatur waktu. ya mungkin salah satunya bisa ngatur waktu. Hmm. Cuma kalau menurut abang mah poinnya lebih ke cara menyikapi keadaan, menyikapi waktunya. Hmm. Ada orang yang mungkin kenapa kerjanya nggak beres-beres, kayak waktu tuh kurang, mungkin kerjaannya jadi apa namanya, Mungkin banyak yang beban, terbengkalai, tidak, tertekan terus juga nggak memanage apa yang ya, harus dilakuin dulu mungkin. ya lebih ke nggak enjoy kayaknya. Hmm. Ketika dia nggak enjoy ya kayaknya Banyak pikiran, ah ya banyak kan? yang dipikirin daripada dikerjain. Nah, artinya kerjaan yang tadi sebenarnya benang yang dikasih satu-satu malah jadi kusut. Hmm. Harusnya diulur satu-satu. Padahal memang mungkin benangnya dikasih satu-satu, harusnya satu ini belum, Hmm. satu ini belum selesai. Cuma balik lagi ke emang ke dalam sih. Tadi ketika kita mikirin wah kerjaan ini berat, kok Hmm. kayak ini lama kan kerjaannya, wah kayaknya nggak cukup nih, Hmm. ya balik lagi tadi yang di awal tadi, seluruh tubuh, keadaan dan segala macam pikiran kita akan membenarkan itu kan. Hmm. Kayaknya mau istirahat aja nggak sempet lagi saking ininya tadi. Hanya riuh, Nah, riuh, diriuh sendiri. beda dengan berpikir tadi bahwa waktunya panjang, banyak waktunya, bisa ngerjain kerjaannya Beres. gampang, kerjaannya mudah ini mah dan segala macamnya, Hmm. ya akan dibenarkan juga. Hmm.
tinggal pemutusan di awal. Ya. Oh, ngaruh banget. Ya soalnya kan yang tahu rasanya itu kan kita sendiri, terus juga yang bisa ngendaliin itu ya kita sendiri juga, Mm-mm. karena yang punya remote kan kita. Harusnya Mm-mm. ya, kalau masih keadaan yang ngatur kita, Mm-mm. itu remote-nya sama keadaan. Mm-mm. Apalagi kalau orang lain yang ngatur kita, kita senang tergantung orang lain. Mm-mm. Kalau Ya kan? Kita harus orang lain dulu yang itu. senyum. Nah, baru kita senang. Mm-mm. Berarti kan dari orang lain kita senang. Kalau orang cemberut sama kita kesel. Mm-mm. Orang yang ngatur dong. Iya. Itu kalau keadaan, oh misalkan atau misalkan ada keadaan yang kayak gini, ya kita jadi keikut. Mm-mm. Ya, harusnya kita punya, ya kita yang mutusin, benar lagi tadi. Mm-mm. Balik lagi kita yang nentuin sebenarnya kan, Iya. bukan keadaan yang nentuin kita. Kan kita yang punya remote. Mm-mm. Nggak cuma kita bisa atur diri kita atur orang lain, kita juga ngatur keadaan. Walaupun memang ada keadaan-keadaan yang memang sudah ditakdirkan jalannya, tapi selagi kita, kemarin sempat dibahas bahwa takdir itu adalah detik kemarin yang sudah terjadi, itu takdir yang nggak bisa dirubah. Kalau yang masih belum terjadi, kita bisa dong Ubah. iya. Contoh Nentuin. jalanan di sini biasanya macet, kita cari dulu jalan alternatif yang lain yang nggak macet. Mm-mm. Kalau kita masih ke jalan yang itu juga, udah pasti macet. Iya, udah tahu. Ya itu, kadang udah sadar. Nggak sadar kan tadi keseringan ya. Mungkin ya bukan keseringan, mungkin selama ini melakukan hal itu kan. Emang untuk berubah itu perlu waktu, untuk belajar sadar peka itu juga perlu waktu. Cuma kan kita nggak belajar sendiri, yang lebih untung lagi. Kalau misalkan kita belajar secara otodidak, secara alami, mungkin kita perlu waktu juga untuk memahami akan ngerti ke masalah tadi harusnya gimana dan segala macam. Kalau kita yang mau ranahnya belajar ke arah situ, ya menurut abang enggak, harusnya cepet peka, cepet sadar bahwa oh ini kemarin kan belajar ya, sekarang ini ada keadaan yang oh ternyata ini praktek dari yang kemarin dipelajari. Ya, kita belajar kemarin pengen konsisten, udah dikasih kisi-kisinya. Kalau kita pengen belajar konsisten, akan ada keadaan-keadaan yang membuat diri kita untuk berhenti konsisten ya. Ujian. Iya, karena nggak serta-merta jadi lempeng tadi kan di awal dibilang. Dicoba kan. Nah itu udah dikasih kisi-kisinya di awal, ketika uji pas prakteknya kok kayaknya lupa gitu kan. Ya ini pun ya terus belajar. Nah ya nggak langsung juga sih memang. Sekali lagi ya abang pun ngerasa sering belajar ke arah sana. Jadi ya kenapa bisa ngomong begitu tuh, karena tadi harusnya kan gitu. Karena kita yang belajar dikasih arahan, dikasih kisi-kisi ibarat di sekolah gitu. Masa iya sih sampai nggak bisa jawab soal yang dikasih, atau prakteknya kita nggak ngerti gitu. Ya, berarti selama pelajaran kemarin kitanya kemana? Banyak di luaran sana ya mungkin belum nggak kebagian belajar ya. Ya mudah-mudahan pun bisa dengan dengerin ngobrol begini, mudah-mudahan pun ada sesuatu gitu. Karena kan memang banyak di luar sana kalau misalkan nggak sadar, kalau misalkan kemarin kita bahas tuh, oh gue baper ya kan, emosi, marah, tambah lagi yang ke masalah males, atau mungkin nggak sadar kita
lebih ngegedein perasaan-perasaan negatif kita. Berisik. Yang kita belajar nerima banyak sih, bahkan konsisten ini untuk semua hal yang kita pelajarin ini nyangkut ke semuanya sih. Kita belajar untuk sabar, kita konsisten nggak ke arah sana ya. Kita belajar untuk apa namanya, apalagi hal-hal yang kemarin kita pelajari, kita konsisten nggak ke arah sana. Yang kadangnya kan di luaran gitu, kayak ya banyak lah di luaran sana kita tuh sebenarnya orang yang konsisten kata menurut abang, tapi konsistennya ke arah yang sebaliknya. Kemana? Yang sebaliknya kita konsisten malas. Ya kan? Kita konsisten misalkan nggak pengen berubah, kita konsisten nggak ngedengerin orang lain, nasihat orang lain, atau pengen belajar, kita konsisten untuk hal-hal yang Egois sebaliknya. gitu. Egois tadi, pengen menang sendiri ya kan, pengen didengerin tapi nggak ngedengerin orang, pengen diperhatiin cuma nggak mau merhatiin orang, pengen di ngertiin tapi nggak mau ngertiin orang. Konsisten ke arah situ. Cuma untuk hal-hal yang baik kayaknya berat banget. Emang konsisten iklannya berat. Nah jelas. Apa ya, jadi agak belajar ke arah konsisten itu kenapa agak berat itu apa ya? Ya emang dari kemauan sih sebenarnya. Kemauan diri. Kemauan buat berubah yang nggak kuat. Kemauan buat ngelakuin itu. Iya, buat berubah. Kan kalau kemarin tuh ada Udah biasa kalimatnya apa? enggak? Kalimatnya apa? Apa? Keinginan, motivasi tertinggi dalam hidup adalah Keinginan untuk berubah. keinginan untuk berubah. Jadi kenapa tak bisa ngerasa tidak termotivasi atau untuk melakukan sesuatu, ya berarti ya karena memang keinginan untuk berubahnya nggak gede gitu mungkin. Berarti ini bang. Hmm? Berarti apa? Nonton Rukia. Nonton Rukia yang di YouTube. Iya. Ustadznya tuh bilang orang yang menahan amarah sama bisa memaafkan itu katanya tuh itu yang punya tiket untuk masuk surga. Karena berat. Iya. Memaafkan berat, menahan amarah berat. Sama yang bisa menahan amarah. Jadi ya itu maksudnya tuh mungkin ya maksudnya mungkin dengan kita nggak meluapkan tuh ya berarti benar. Itu cuman dapatnya tuh di situ, kayak itu dapat kata-katanya tuh dari situ. Jadi pikirnya tuh apa benar kalau kita tuh mungkin kalau kita lagi kesel apakah emang harus diungkapkan apa enggak kayak itu kan, dengan kita ditahan kayak itu kan, ya apakah itu benar juga kayak gitu. Nah, kalau dari yang kemarin dipelajarin itu kayaknya salah kalau kita mendem nahan. Karena apa? Karena kita nggak belajar nanya
kalau dikeluarin seperti apa, Mm-mm. kalau ditahan seperti apa. Mm. Kan intinya kalau kemarin belajar prinsip hal yang baik itu adalah baik buat kita, baik buat orang lain. Mm. Kalau cuma baik buat orang lain, nggak baik buat kita, Mm-mm. berarti kurang juga. Mm. Ya kan, misalkan kita kesel sama kita nggak ngomong baik mungkin buat dia kan, Mm-mm. tapi kita pendem, nggak baik buat kita. Tapi maksudnya kita Terus tuh kalau misalkan kita omongin, mm, nah ini pun jadi pertanyaan lagi, bahasa seperti apa yang mm, kita keluarkan sehingga ini baik buat kita lega nyampeinnya, dan baik juga buat orang yang nerima. mm, Jadi itu aja prinsip. Jadi kalau kayaknya kalau ditahan malah nggak enak, keluarin, coba keluarinnya bahasa yang seperti apa, mm, sehingga yang orang pun bisa nerima, ya kita pun plong tadi, ngerti. Karena nggak ada unsur menyalahkan di sana. mm. Kenapa? Memang kita belajar bahwa orang yang ngeselin sekalipun itu diizinkan datang depan muka kita sama Allah. Itu nggak bisa. Kalau kemarin tuh dibilang apa? Kalau kita kesel sama orang itu manusia diciptain sama Tuhan, sama Allah. Artinya kita kesel sama yang nyiptain. Urutannya kan kayak gitu. Ya mungkin Tapi kita kalau nanti misalkan dulu lah ke situ kan. kalau misalkan kata abang yang penerimaan itu, Hmm? penerimaan Maksudnya gimana? ya kan yang abang bilang kalau misalkan nih kayak itu eh, daun sampah Oh, sampah daun banyak mm, dengan kita cuek, itu berarti apa kata abang kemarin tuh, kalau kita pura-pura nggak tahu apa cuek malah sampah gimana sih. daun itu ya. Nah, Kalau kan kata kemarin. abang kalau nerima ya udah sapu-sapuin aja kayak gitu kan. Heeh. Nah, kalau misalkan kita cuek nggak dibersihin itu salah kayak mana sih kemarin tuh. Oh, jadi kalau misalkan kita nih punya tetangga, terus ada pohon, ya kan? Mm-mm. Pohonnya terus daun-daunnya jatuh berantakan sampai ke depan Mm-mm. rumah kita atau teras kita kan gitu Mm-mm. kan. Gimana kita belajar penerimaannya, Mm-mm. ya kan? Ya kita menerima itu daun ada jatuh di depan rumah kita, Mm-mm. ya kan? Terima, sapu udah, Mm-mm. kita nggak protes dong. Mm-mm. Nggak protes, nggak sewot apa, oh siapa ini orang masuk nanam pohon nggak tanggung jawab sampai daunnya Ya. kesini dan segala macem, nggak protes, nggak Mm-mm. ngeluh, Mm-mm. tapi kita sapu aja. Mm-mm. Ya wayanya emang daun jatuh udah sapu kan gitu. Mm. tidak sama Apanya? dengan kalau misalkan ya emang ada Itu kan kesel, ah, ya kan? tapi ya kan maksudnya kita tuh ya udah nerima aja kayak Ya gitu. terima, karena tadi segala sesuatu bahkan yang ngeselin sekalipun datang, ya kan, diizinkan sama Allah. Artinya balik lagi kita ke dalam ya. Ini yang kemarin penerimaan itu kita benar-benar belajar ke dalam arti kita ngelihat yang ngeselin, baliknya ke dalam, artinya kita mata masih seger sehat bagus, diizinkan sama Allah buat masih bisa ngelihat, ya kan? Ya tapi maksudnya itu masih nyambung nyambung tidak dengan yang Nyambung. kata tuh tadi yang kita tuh kalau dengan mendam Nyambung, justru amarah dengan tadi mendam tuh. ini kita belum belajar menerima. Kenapa? Tapi Masih kan kita ketahan, nerima. masih ketahan. Kalau nerima itu polos, nggak ada syarat. Polos, nggak ada syarat. Kalau kita masih ada yang ditahan, kita terima, oke, Ya, tapi cuma kan pengen ada sesuatunya. ya kan maksudnya kalau misalkan kita tuh ya kita tahan dulu nih, sudah itu ya udah dilepasin kayak itu kan. Ya itu mungkin stepan belajarnya. Iya maksudnya Stepan nggak belajar ya. mungkin kan kita Karena ya langsung mungkin kita tahu, gitu. kita sadar nih, kita kesel nih, nggak bagus dikeluarin, ya udahlah kan gitu. Sambil belajar untuk menerimanya. Ya itu nggak jadi masalah. Iya. Yang salah itu ketika kita tahan, nggak tahu nih mau keluarin kemana, ujung-ujung nanti imbas ke yang lain. Sama kayak yang cerita abang kemarin apa, kisah cerita kucing yang malang kan, kucing yang malang
contoh ada misalkan supervisor nih dimarahin sama manajer, marahnya. bukan dia nggak ngerasa salah supervisornya, Mm-mm. nggak ada masalah yang tiba-tiba kok dimarahin gitu kan, Mm-mm. karena nggak bisa balas manajer tadi untuk berargumentasi punya alibi. Karena kalau misalkan dia ngelawan nanti pecat. Mm. Udah diam tahan kesel ya, tapi apa, balik ke bawahan yang ngimbas. Bawahan itu nggak bisa ngelawan karena di atasan. Nah si bawahan ini, si suami pulang ke rumah karena dia nggak bisa ngelawan atasannya, dia ke rumah. Tadinya nggak mau dia keluar, cuma karena ada mungkin si istrinya ada sesuatu dikit jadi meledak nih keluar ke istri. Istri pun nggak bisa bantah suaminya tadi, nggak bisa, jadi diam aja nahan ya, imbasnya ke anaknya, marahin anaknya dan segala macam tanpa alasan yang jelas. Anaknya pun nggak ngerti, nggak bisa mungkin melawan orang tua ibunya tadi. Akhirnya ada kucing dia tendang, kasihan kucing. Artinya ini adalah step latihan kita ketika kita kesel, kita ya udah tahan misalkan, cuma di sanalah kita koreksi, oh kenapa, sekalitkan lagi bahwa segala sesuatu diizinkan sama Allah, makan daun begini jatuh pun depan rumah diizinkan sama Allah. Apa sih maksudnya ini? Nah itu ke dalam terus tanya, oh ini buat latihan. Latihan apa? Latihan nerima, latihan gak kesel, latihan untuk olahraga mungkinnya, apapun hal baik-baik yang dimuncul, sehingga akhirnya si ini hilang, nerima, enjoy aja, senang, senyum ya. Bukannya ngeluh, bukannya protes, bukannya sewot, enggak gitu. Itu kan saya kan belajarnya tadi ya, kalau misalkan udah ke arah nerima langsung nggak bakal ketahan. Kalau kesel udah langsung, wah ya diizinkan, senyum langsung udah lepas. Tinggal kitanya gimana ya, kalau misalkan nggak kita bersihin enak nggak sih, kita mau nungguin orang ya enggak lah, teras kita ya. Itu bisa aja Allah misalkan, kalau Allah mau mah daun ini nggak jatuh depan teras kita, angin dibelokin ke sebelah semua, bisa aja ya kan. Nah, cuma kan ya itu, bahkan orang yang nanam nggak salah, karena yang nanam belum tentu kalau tanamannya bisa tumbuh, yang numbuhinnya siapa, tetap Allah lagi. Artinya yang ngejatuhin daun pun Allah. Kita mau sewot berarti sewot sama Allah tadi. Nah itu dia ada pelajaran-pelajaran yang terus, yang makin ke dalam akan makin ke arah situ. Ini bisa diaplikasikan ke hal yang lain. Atau misalkan tadi ada teman yang ngeselin, saudara yang ngeselin, keluarga yang ngeselin, kenapa dulu kita pelajaran, kita munculin kalimat-kalimat seperti apa dalam diri kita. Yang pertama mungkin, oh dia ngeselin ini diizinkan sama Allah, kenapa dia bisa ngomongnya kasar kayak gini, oh ternyata Allah izinin dia ngomong kayak gitu. Bisa aja dong Allah bikin dia bisu ya kan, bisa aja Allah bikin kuping kitanya tuli jadi nggak ngedengar. Hal itu munculin kalimat itu. Kemudian apa lagi, pengingat, kemudian apa lagi, membuat belajar, oh kalau misalkan gue kayak dia orang ngomong nanti ada orang yang sakit hatinya, berarti gue nggak pantas ngomong kayak gitu. Belajar apalagi, nah terus cari hal-hal positif yang bisa kita munculkan dalam hati untuk menanggapi keadaan yang hadir tadi. Sinilah kita akan terlatih untuk nerima kan ya, nggak serta merta yang kalau misalkan orang tiba-tiba marah nggak jelas ke kita, kitanya gimana kan, itu tadi perlu latihan. Dan kita setiap harinya latihan, setiap hari itu latihan. Kalau kita sadar bahwa misalnya dari bangun pagi sampai kita tidur lagi latihan semua itu. Kalau buat latihan nerima, banyak hal-hal yang kayak nggak sesuai sama keinginan, nggak sesuai sama hati, yang ujung-ujungnya bikin kita kesel ya kan. Itu pun latihan. Kita sadar nggak bahwa kita sedang praktekkan, itu yang jadi kuncinya tadi ya kan? Tahu udah enak-enak ngepel ya kan, misalnya dikotorin kayak ngechat kemarin ya, capek-capek ngechat kucing seenaknya motorin lagi. Cuma apa yang mau disewatin ya apa, karena ini tadi kita udah latihan.
kita sedang latihan, kita belajar. Karena akan nanti hal-hal nggak cuma itu doang, nanti akan banyak muncul keadaan-keadaan yang karena kita udah latihan, level 1-nya naik, level 2-nya naik, level 3-nya, yang orang yang makin ngeselin lagi. Tapi kita udah latihan dari yang kecil-kecilnya. Itu yang dilihat, nilai diri kita naik. Nilai yang dalam diri kita yang naik. Kadang belajar nih, nanti pas didatengin keadaannya tuh nggak ngerti kalau itu tadi prakteknya itu yang Iya. kemana aja kemarin belajar kan gitu. Artinya ketika dijelasin, kita disampaikan, ketika dikasih arahan, kita nggak merhatiin. Ibarat sekolah itu kita nggak peduli sama gurunya. Nah, kita sibuk ngomong ngobrol sana sini sama temen, kita nggak peduli. Pas ujian praktek zong, bukan kita nggak dengar tuh kisi-kisinya, kita nggak dengar jadwal prakteknya, kapan nih nanti untuk ulangan prakteknya kapan. Kita karena sibuk sendiri nggak dengar, tiba-tiba oh besok, oh, kok besok udah ujian praktek. Nggak tahu, nggak sempat belajar padahal udah belajar. Seperti itulah, itu banyak. Nah yang kayak gini kita terapkan dalam keseharian, mulai dari belajar. Karena penerimaan tadi konsisten, inilah sehari kita nggak pasti untuk ke arah yang luar biasa dulu, enggak, kita buat belajar pribadi kita dulu aja. Tapi emang bener sih kalau misalkan bedanya cewek sama cowok tuh kan, kalau cewek lebih ke perasaan kayak gitu kan, kalau cowok mungkin masih bisa mikir gitu. Itu kan konsepan yang dikeluarin sama orang dan kita benarkan ya. Ya tapi kan maksudnya kalau misalkan masalah perasaan tuh Ya kan, itu karena ketika kita membenarkan, seluruh diri kita akan mencari alasan untuk meyakinkan orang. Bener gak? Karena abang pun punya perasaan, iya nggak cuma emang. pikiran doang. Ayo Tapi kan cowok lebih tuh, mikir, coba meyakinkan itu. maksudnya tuh perasaannya mungkin bisa dikendaliin apa gimana gitu. Tetep lah cewek juga kalau dia nggak dominan pikirannya, nggak ngerti hitung-hitungan belanja ya. Ini ada satu perbedaan antara logika sama hati, perasaan. Kalau logika, kemarin abang contohin di meeting yang di acara sebelumnya, kalau misalkan kita lapar, harusnya logikanya makan. Tapi ada kasus, ada keadaan, misalkan kita ada orang nih, ya kan? Atau kita di tempat orang, misalkan, ditawarin makan, lapar banget udah, cuma ya udah nanti aja, atau oh, udah nggak usah. Karena apa? Nggak enak. Perasaan. Logika nggak ngerti, nggak nyambung, nggak nyampe. Lu gimana sih? Ya kan lapar, ya makan. Cuma ketika bilang nggak enak, ada perasaan yang nggak enak, ya udah nggak usah deh. Udah tadi sampai bohong kan? Orang-orang. Nah itu keterbatasan si logika tadi, otak tadi. Nggak ngerti hal yang lebih luas lagi, ya kan? Padahal kenapa? Ya simple aja bilang, kita misalkan oh iya makan, simple ya kan? Cuma nggak ada yang nggak ngerti yang lebih luas lagi tadi, kenapa, alasan seperti apa, nggak enaknya gimana. Nah itu makanya sih ya apa namanya, kalau kita cuma ya abang pun berpikir ibarat wadah itu, akal sama hati. Akal itu cuma segede kolam, abang kemarin bikin tulisan, akal itu cuma segede kolam, sementara hati seluas samudra. Jadi wadahnya yang bisa ditampung sama akal itu sebatas kolam tadi, tidak seluas yang di hati tadi.
Jadi tidak cowok, tidak cewek, nggak laki-laki, nggak perempuan, payahnya hati. Karena setiap manusia punya hati, setiap manusia punya akal, ya kan? Iya. Cuma kenapa tadi dibilangin, oh kalau cowok itu logika doang, ya kan? Kalau cewek itu lebih ke hati, gitu kan? Lebih ke perasaan. Enggak juga, kalau sejauh ini abang belajar mah enggak juga kayak gitu. Itu adalah cuma pemahaman umum yang dibenarkan sama kitanya. Kita yang membenarkan. Kenapa? Ada pengalaman seperti ini, oh kalau ada yang kita ngelihat lagi begini, ada cerita begini lagi, dan akhirnya ini yang dikumpulin sama otak sebagai pemahaman, sebagai pengalaman yang akan membenarkan. Padahal wadahnya otak akal tadi cuma segede kolam. Contoh misalkan, kenapa misalkan ada orang yang takut ketinggian, Jatuh. padahal belum pernah naik tinggi-tinggi, belum pernah jatuh. Kenapa? Karena cerita. Bisa jadi yang dilihat, yang ditonton, yang didengar, ngumpul masuk ke otak bahwa kalau naik tinggi nanti jatuh, ya. Atau mungkin ucapan orang tua dulu, jangan manjat-manjat nanti jatuh, dan segala macam. Akhirnya membentuk lah, ya. Pikiran akan mendatangkan setiap keadaan segala macam, membenarkan bahwa kalau naik tinggi nanti jatuh. Itu yang jadi takut. Inilah yang dibilang tuh, batasan-batasan yang ada dalam diri kita itu terbentuk ketika itu, ya kan? Karena cuma sesuai apa yang direkam sama otak doang, sama akal doang. Kenapa ada kalimat tuh nggak masuk akal? Contoh misalnya pengalaman Uti sejauh ini berbeda mungkin dengan pengalaman abang sejauh ini. Iya. Ketika pengalaman Uti yang luar biasa nggak ada di abang, akal abang akan berpikir nggak masuk akal. Sekarang kita sering dengar ada sesuatu yang baru. Ini dia lompat dari lantai 5, dari lantai 5 lompat nggak ngapa-ngapa, nggak masuk akal. Karena kita secara pribadi nggak pernah ngalamin kayak gitu. Dari segi itu aja kita pun terbatas, ya? Pemikiran. Iya. Cuma kalau melibatkan tadi wadahnya hati adalah satu keyakinan, percaya. Hal-hal yang luar biasa itu cuma ditampung, cuma bisa ditangkap sama hati, nggak bisa sama otak, nggak bisa sama akal. Ya, kalimat tidak masuk akal itu cuma bisa diterima oleh hati. Kenapa hati? Nah itu ketika ada getaran hati, ucapan syukur luar biasa, kaget, takjub dan segala macamnya, hati yang bisa nyambut. Nggak bisa bukan. Pas cuma bilang ya nggak masuk akal, karena nggak ngerti. Ya itu mungkin kalau misalkan kita dengar kayak misalkan ya itu tadi, dengar sesuatu yang disampaikan sama orang dan ternyata apa sesuai apa hatinya kan yang nerima tuh kan, Kita kan yang kayak cuma waktu tadi nanti dengar Rokia tadi ya mungkin kan lebih ke perasaannya yang membenarkan kayak gitu. Oh iya ya kayak gitu. Kalau misalkan kita bisa menahan amarah, ya kan? Kan janjinya tuh kan surga. kan di situ juga kalau ya Kalau misalkan ke otak kan mungkin kata abang tadi nggak masuk akal apa gimana. Tapi kalau misalkan memang ada janji kayak gitu kan, ya kalau kita terus belajar itu ya, bahkan kalimat atau kata surga aja jangannya pun abang mikir kayak gimana sih, kan
kemarin-kemarin tuh baru kata-katanya siapa dan kita yang nerima, oh ya dari hati kan, oh yakin ya ada kan gitu kan. Cuma ya si otak pasti nanya yang kayak gimana sih, yang kayak gimana cuma berdasarkan apa yang disebutin ya, yang didengar pada saat itu, yang dipelajari pada saat itu. Ya, tapi kan keyakinan Nah, kalau masalah yakin. surga dan Nah, keyakinan itu kan yakin. baik Cuma kadang dipersepsikan sama akal ya, ya itu udah usah ikut campur, otaknya dipersepsikan udah usah ikut campur. sesuai apa yang misalkan tadi disampaikan, oh surga nanti ini segala macam, mulai dibayangin sama akal tadi kan, oh kayak gini nanti surga kan gitu. Padahal udah cukup yakin kan, Ya tapi kalau misalkan itu kan keyakinan masing-masing kayak itu kan, kalau mau di ini mah persepsi orang kan beda-beda, jelas lah. yang didengar apa setiap orang pasti punya persepsi beda-beda. Iya. Tapi kalau perasaan sama, kalau mikir beda-beda. Ya tergantung apa yang direkam masing-masing. Penting ngerekamnya apa, ngerekamnya apa, dari pengalamannya beda. Kalau misal kita ngomongin rasa manis aja, manis yang kayak gimana ya kan, semangka manis, mangga manis, asam manis, gula manis, sih dikit. manis yang kayak gimana. Manis asam. Terus misal kalau misalkan apa ya, mungkin mie ayam atau bakso di depan tuh enak tuh, enak yang kayak gimana. Nah, yang maksud abang tadi enak yang kayak gimana, Uti nangkep yang kayak gimana sih enak. Kalau Uti selama ini belum pernah makan bakso, paling agak ngedeketin aja, kayak kira-kira enaknya kayak apa gitu misalkan gitu kan. Itulah persepsi tadi. Ya kan kalau misalkan kayak abang meeting tuh kayak revolusi mental gitu kan, pas abang ngeluarin satu kalimat, pas abang nanya apa sih maksudnya, kan itu dari semua orang itu punya persepsi masing-masing. Dan itu tidak bisa dibilang salah, ya kan? Nggak salah. Karena emang pemikirannya emang kayak gitu. Iya. Dia mikirnya benar juga kan, mikirnya cuma yang penting kan, benar juga. Yang penting kan satu arah. Nah, ketika misalkan abang berbicara tentang yang manis, walaupun dia bilang oh manisnya semangka, manisnya mangga, yang penting satu arah manis. Padahal beda-beda kan. Iya. Cuma ini ya contoh aja kayak kita punya pengalaman, walaupun hikmahnya sama, cara yang kita alami itu beda, ya kan? Tapi arahnya sama. Tapi yang pasti bagaimana cara ketika menyampaikan itu, walaupun misalkan tadi abang bilang manis, dia bilangnya semangka, bilangnya mangga, arahnya ya kan gitu. Jangan kayak kemarin belajar nerima, kan banyak persepsi nerima yang kayak gimana bentuknya kan, karena sesuai pengalaman masing-masing. Iya. Ya kan? Tapi arahnya sama, nerima. Maksud dari nerima yang seperti apa, dapat kan, walaupun nanti ceritanya beda-beda. Kayak berbagi yang seperti apa, kayak kita sadar atau belajar ke dalam diri yang seperti apa, itu pun banyak. Cuma yang penting jangan sampai malah bertolak belakang dengan, misalkan tadi abang bilang manis malah nangkepnya pahit, itu malah jauh. Itu yang dibilang nggak nyambung banget kan. Nah, jadi tadi apa yang bahas tadi banyak ya, konsisten ya, nerima ya sebenarnya sih. Jadi belajar terus sih. Nah terus setiap mendengar hal-hal yang kayak gini, ketika kita beraktivitas sehari-hari, coba kait-kaitin, sering kait-kaitin.
ya kan? Maka kita akan belajar jeli, peka bahwa ada keadaan yang datang ini seperti apa, ini maksudnya apa, tujuannya apa, dan ini masuk ke pelajaran yang mana, ya kan? Ujung-ujungnya nanti akan terus dikait-kaitin, dan ya ujung-ujungnya nggak ada. Setiap keadaan itu ya Allah lah ada di situ, ya kan? Wah, kenapa ini jadi macet nih, atau mungkin ketika kita jadi kerja di pabrik ini mesinnya rusak nih, kenapa? Ketika kita di jalan ini macet, kenapa? Ketika kita di rumah misalkan ada masalah, ini kompor ini kenapa rusak, dan segala macam itu semua kita kaitin. Ketika dikait-kaitin dengan pelajaran, dengan pengetahuan kemarin, terus dengan Allah, ini akan baik jadinya tuh, akan baik semua, ya kan? Lagi masak, lagi mau ini, gas habis, Hmm. mau nyuruh orang nggak ada, Hmm. ya nggak kesel kita, atau kita mau nyuruh saudara mungkin kayaknya susah, lama banget, dan segala macam, nggak kesel kalau kita kaitin terus. Kaitinnya gimana? Kaitinnya ke apa tadi, bahwa yang kita pelajari selama ini masuknya ke pelajaran mana ya, atau mungkin kita pelajaran yang tadi, yang segala sesuatu diizinkan sama Allah kan, Mm-mm. ya kaitin ke situ. Tapi kadang nggak mikir ke sana. Hah? Ya, tapi kadang nggak mikir ke sana. Ya, nggak sadar kalau itu praktek daripada apa yang kemarin kita pelajari. Ya ini nih, kalau kitanya itu aja kita nggak sadar, berarti kemarin pas pelajaran kita ngobrol sama teman, Mm. guru nerangin kita nggak denger. Yang guru ngasih jadwal prakteknya kita nggak tahu, ya. Makanya diperhatiin setiap aktivitas sehari-hari, hati Contohnya tadi kan contohnya. mana? Yang daun tadi. Nah, itu daun salah satunya. Tadi kata abang, kalau misalkan kita pas lagi masak nih, lagi tanggung banget, belum mateng, gas habis, Kalau ya. bisa mah, Hah? maksudnya nggak Kesel masalah kayak gitu. apa ya, Iya, soalnya waktu ngerasa tuh misal kayak gitu tuh nggak masalah kayak itu tuh masalah bukan cuma masalah kayak gitu. iya, ini kan contoh misal kan, Heeh. contoh Kan yang masak nih. biasa kayak gitu kan Bentar orang yang buat itu jadi masalah kan kayak gitu. iya, bentar dulu, Heeh. anggap ini kan kita belajar latihan tadi kan, ya kan? Kalau Iya. misalkan dalam hal kayak gitu udah nggak ada kesel lagi, nggak sewot, berarti udah sukses, ya kan? Hmm. Belajar. Cuma kalau masih ada ganjelan kayak kesel, artinya kita di situ belajarnya tadi. Contoh misalkan dengan gas kita kesel yang pertama, Hmm. aduh gas ini habis pula tanggung banget masa gini-gini. Cuma kalau kita cuma narik nafas, nah ya udah, ya Ya kan? habis itu. Nah, tinggal beli ya gitu kan. Nah, pas mau beli kita nyuruh misalkan, Mm-mm. ya misalkan kita nyuruh, kayak susah banget yang Susah. dicuruh kan gitu kan, kesel ini ngomong kayak ngomongin segala macam, kesel biasa gitu kan. Tapi kalau enggak, artinya udah berhasil di situ, Mm-mm. ya. Terus kita jalan sendiri, pleset misalkan luka nih, wah ini gara-gara nggak kesana larinya, ya kan? Atau mungkin ini jadi Jadi pokoknya panjang. jadi panjang, Hmm. ya. Artinya kita udah nerima itu keadaan. Hmm. Masakan belum mateng kita terima, gas habis kita terima, kita beli sendiri kita terima, nggak protes, nggak ngeluh, nggak sewot, nggak emosi, nggak marah, nggak kesel. Kalau itu kan kadang Kesel lebih ke ini. itu keadaan masak. Tidak, lebih ke apa namanya tuh, jangan bergantung. Nah itu salah satu. Heeh. Itu kalau misalnya larinya ke sana, artinya kita ingat nih pelajaran bahwa oh jangan bergantung untuk ke sana. Terus di bagian lain misalkan, karena kan salah satu aktivitas yang kita lakuin, aktivitas apa lagi nih, kaitin lagi ke yang mana, asal terus kita ngerti bahwa oh ini adalah prakteknya, dan kita belajar untuk ke arah yang mana. Kalau Uti bilang tadi, jangan bergantung, jangan bergantungnya nggak pakai kesel,
karena sudah dibareng sama nerima, ya kan? Ya kan kalau misalkan bergantung ya pasti kayak itu, Nah, pasti susah kan gitu. nah, Selagi masih bisa sendiri ya. gitu. Ya kadang ada tuh kan, Ya bisa aku misalkan sendiri kan, tapi udah, kesel gerutu kan gitu. ya kadang kan misalkan udah capek udah ini kan, kadang ada rasa-rasa kayak gitu kan. Nah, pengennya di kayak mana kayak gimana tuh kan. ya itu balikin lagi ke pelajaran tadi. Biasanya emang orang suka sewot itu ketika lagi capek, ya. Terus kenapa? Enggak, kayaknya aku semua yang ngerjain, kayaknya ini semua minta tolong dikit aja nggak bisa. Itu yang bikin kesel. Terus kan itu yang dilihat ketika keadaan itu muncul apa tadi, yang pertama kata Uti tadi mungkin lepasin ketergantungan, ya kan? Kalau ini masih kurang, belum bikin tenang tadi, apalagi lu munculin hal-hal positif, ya kan? Sehingga tadi si hati tenang, bisa nerima dan nggak sewot, nggak kesel. Intinya gini aja, ketika kita bisa berhasil munculin kalimat-kalimat positif dalam diri, dalam hati kita, kita jadinya nggak kesel, nggak sewot, nggak marah, nggak ngedumel, nggak gerutu, kita berhasil. Karena dari hal-hal kecil itulah nanti yang bikin level kita naik terus, naik terus, ya. Kadang kan ya nggak, jangan kan sama orang, sama kucing, sama benda, sama kursi, sama motor, kita sewot semua. Motor mogok dikit sewot, ya kan? Kucing yang ini dikit sewot, nyolong ikan sewot, Salah kan. semua salah. Cuma kalau kita belajar tadi pekan tadi, enggak sewot, jadi kitanya ke dalam, baik dari penilaian kita ke dalam, ya kan? Oh kenapa ini kucing tadi nyolong ikan dalam, oh mungkin aku naruhnya di mana tadi, segala macam, ya kan? Atau udah rapi naruhnya sama kucing, ya udah mau diizinin sama Allah tadi kucing buat makan, itu rezeki dia, ya kan? Berarti ini kita masakin ikan ini buat kucing, kan gitu, bukan buat kita. Nah, Allah lah yang ngatur, sehingga nanti tingkatannya ke arah sana, levelnya tadi, bahwa segala sesuatunya Allah semua yang ngaturin, yang nunjukin, yang ngedatenginnya, yang buat ini kejadian begini dan segala macam. Kadang misalkan lucu kalau misalkan ngelihat dikit-dikit marah, dikit-dikit salah, dikit-dikit ini kan, misalnya semuanya tuh salah semua itu kan. Padahal kalau dipikir-pikirin ya kayak itu tadi kan kata abang tuh, kalau dipikir diurutin tuh, kalau misalkan kucing bisa ngambil ikan karena ikannya di mana kayak itu kan, yang salah siapa, yang punya otak siapa itu kan. Kucing mah nggak ada otak gitu, iya kan? Kalau misalkan nggak mau dipaling ya taruhnya di mana kayak gitu, lebih mikirnya kan kadang kayak gitu. Sampai pada level kita benar-benar memahami kalau segala sesuatu atau kalimatnya tidak gugur selembar daun pun kecuali diizinkan sama Allah. Lembar daun gugur aja diizinin sama Allah, nggak bakal gugur tuh kalau nggak diizinin. Artinya gerakan, langkah, kejadian, keadaan apapun diizinin semua. Bahkan sesuatu alat misalkan ada yang rusak aja itu diizinin, ya. Keadaan, suasana, suhu panas dan segala macam dingin itu diizinin. Nah, kan ke arah sana level, sehingga gue itu yang plong banget, tenang, nggak ada pusing, nggak ada repot, nggak ada sep, bener plong. Duit nggak ada nggak pusing, duit ada nggak pusing, keadaan kayak gimana pun nggak pusing, kita terima karena emang ini diizinin sama. Kalau kita sewot sama alat itu rusak, kita sewot sama yang ngizinin, kan gitu. Selagi kita bisa merawat, menjaga dan segala macam, inilah bentuk dari rasa syukur kita dititipkan, ya kan? Alat-alat yang apa yang itu kita rawat, itu bentuk syukur kita dari hal yang Allah titipin sama kita. Sama baik itu kita nih suami atau istri dititip anak, ya kan? Ini kita bersyukur dengan merawat, mendidik dan segala macam. Nah, wayahnya nanti kalau misalkan error rusak, nggak boleh sewa. Contoh kan banyak kejadian di luar kan,
sewot sama anaknya yang nakal, yang misalkan masih balita kan, minta-minta terus kotor semua bajunya, minum es krim dan segala macam, ngomongnya jorok dan segala macam. Padahal mungkin di awal sebelum dia bisa ngomong kayak gitu, kita dekatkan dia sama suara-suara yang seperti apa, sama lingkungan seperti apa, atau kita yang ngajarinnya kayak gitu, atau kita nakut-nakutin dia, atau kita gimana dan segala macam, banyak kan. Tapi kita ngelihat hasilnya, kita ngerasa itu bukan salahnya kita, salahnya si anak. Kan lucu. Enggak dia. Artinya begitu pun ya, namanya anak balita. Anak balita belum pakai pikiran. Kenapa dia yang jalan nyelonong aja nggak ngerti, mau jatuh kayak luka kayak nggak tahu, nggak, bodoh amat, dan karena belum terlalu pakai logika. nggak tahu. Karena dia cuma pakai air hati. Jatuh bangun lagi, jatuh nangis bentar bangun lagi, jalan. Nyoba terus. Orang-orang di sekitar doang yang takut kan. Kalau misalnya dilepasin dia bisa jalan, mau nggak ngerti, dia ada mobil motor segala macam, nggak ngerti, nggak ada rasa takut, Nggak tahu bahaya kan. enggak. Cuma kenapa bisa seperti itu ya, kalau kita koreksi ke belakang, oh apakah ada yang kita ajarin atau dari kitanya. Oh kalau menurut kita nggak ada nih, berarti balik lagi, oh lingkungan. Nggak ada juga dari lingkungan, udah rapi misalkan, apalagi yang kita munculin tadi. Iya, udah habis lah. Nah, ya nggak tahu. Nanti tahu lagi ya, ini izinin sama Allah udah. Karena pengen nunjukin bahwa begini nih, udah selesai. Jadi jangan sampai kita belajar karena ngedengar itu belajar, ngelihat itu belajar, dan apapun yang kita rasain itu kita belajar. Jangan sampai belajar ini cuma sekedar belajar tanpa kita ngerti, bisa terapin. Itu kenapa dibilang praktekin mulai besok, praktekin mulai besok. Kalau kita waktu sempat ikut meeting dulu kan, revolusi mental, kita nggak ngerti apa sih yang mau dipraktekin gitu. Padahal inilah setiap hari, setiap aktivitas kita kaitin dengan yang kita pelajari, kaitin itu yang bilang praktek tadi. Karena ketika kita belajar, kita kayak di sekolah belajar, pas ujian prakteknya kita tinggal ngisi jawabannya. Artinya kan berkaitan dengan yang kemarin kita pelajari. Dia akan dirasain berubah minimal gini, tapi tadi plong, tenang, kayak nggak rungsing lah, nggak pusing lah gitu. Tapi ya kalau misalkan kita belajar step harus 10% nih, bisa baru 20%, 30%, ya bahkan ya gitu ya, suami istri ya, kita pasangan pun kita saling belajar, baik dari yang apa yang kita pelajari. Misalnya kita belajar nerima, saling belajar. Uti nerima abang belajar juga nerima Uti. Misalkan Uti belajar juga nggak kesel sama abang pun belajar gitu, saling belajar. Karena tadi kita sudah belajar, kita udah mulai sadar, mulai peka bahwa oh kesel, udah sadar, tinggal dikembangin lagi. Dan akhirnya wah ada, enjoy aja, nikmat banget rasanya. Ya mudah-mudahan dengan begitu ya, apapun yang kita inginkan pun ya kayaknya sih ada. Kayaknya keinginan kita tuh udah nyatu aja sama keinginan Tuhan ya. Nggak ada yang bertentangan. Iya, Tuhan ngizinin kita di jalan macet, kita nggak sewot, artinya kita ngikutin kan ya. Wayanya Allah kayak kumaha datengin sama orang yang ngeselin gitu, kita nggak kesel kan, kita terima yang didatangin sama Tuhan ya, sesuai keinginan dia. Artinya kayaknya udah keinginan kita ya nyatu aja sama keinginan Tuhan, keinginan Allah kan. Dengan saya ini dari segi kehidupannya kan, nah, ini kita pelajari penting salah satu tentang kehidupan. Karena banyak cerita, belum tentu orang kaya hatinya tenang, belum tentu orang yang sukses hidup bahagia. Tapi kalau dari mulai sekarang kita udah bisa tenang, bisa bahagia, enjoy dalam setiap keadaan, kayaknya apa sih gitu kan, orang udah
ada jauh-jauh pengen kemana itu pengen biar pengen tenang ya, nyari kesenangan, ketenangan, kebahagiaan, biar bisa nikmatin hidup, biar bisa keliling dunia. Tapi dengan keliling dunia pun nggak bisa bikin hati tenang, ya berarti kita udah lebih tinggi levelnya dari orang-orang itu ya. Orang pengen kejar kekayaan cuma pengen senang, bahagia, tenang. Nah tenang itu di sini, di dalam, nggak bisa kita cari di luar ya. Karena balik lagi remote-nya bukan di luar. Kita pengen tenang kita setel sendiri, kita pengen bahagia kita setel sendiri, tidak ada orang ngatur. Bahkan abang pun pasarnya nggak bisa ngatur Luti harusnya, dan Luti pun nggak bisa ngatur abang karena abang punya remote sendiri, Luti punya remote sendiri buat. Dan pun ini berkaitan lagi dengan konsisten nggak kita untuk arah belajar itu, dengan kita perhatiin setiap aktivitas setiap hari kita konsisten ya kan itu. Karena dengan kita konsisten akan terus kita perhatiin, akan terus bertambah level kita, akan terus meningkat mudah-mudahan. Nah bang semua walaupun ketika belajar enggak mungkin ada salah satu apa yang abang sampein, mungkin ya, salah satu yang belum kepraktek gitu kan, kayaknya belum nih gitu. Atau sudah sempat dipraktekin mungkin skalanya masih level-level kecil, ketika diomongin lagi levelnya naik lagi prakteknya ya. Ketika diomongin lagi akan naik lagi ya, itu ya dari segi misalkan dari pelajaran berbagi naik level, dari pelajaran nerima naik level, dari pelajaran apa tadi dengan emosi mengenai amarah naik level, ini akan terus pengertiannya itu kan nambah. diperluas ya. Jadilah ya mudah-mudahan kita pun bisa saling belajar, sama-sama belajar, dan sengaja kita bikin video kayak gini biar teman-teman di luar sana pun bisa sama-sama belajar. Kalaupun memang penyampaian dari kita nggak sehebat sebagus penyampaian orang-orang di luar, cuma inilah pengalaman kita, pelajaran yang kita pelajari, pengalaman yang kita alami, dan di sini kita ingin sharing ya kalau bermanfaat ya semoga lah bermanfaat, bagikan ke banyak teman yang lain yang apa namanya biar kita pun merasa apa ya enak lah kalau misalkan hal positif ini terus nyebar pun bisa terus belajar. Bahkan kalau misalkan ada teman-teman yang pengen apa namanya berbagi, kita bisa saling. Nah, kita masih sangat jauh dari segi ilmu, masih sangat jauh dari segi pemahaman. Di luar sana masih banyak orang yang lebih paham dari kita. Cuma inilah kita dengan pengalaman yang kita punya mencoba untuk belajar, bermanfaat dan berbagi. Ya mungkin ini aja untuk ya sesi kali ini ya. Kebetulan spesial lah dengan istri. Mudah-mudahan next depan pun ya untuk teman bisa apa namanya konsisten lagi untuk buat acara ini, karena memang keren ketika kita bisa berbagi lebih banyak lagi, belajar bermanfaat. Ya mudah-mudahan seperti itu. Salah kata mohon maaf kalau ada yang kurang penyampaian, ada menyinggung sana sini, semoga bermanfaat. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.